mengakses fitur-fitur formatting data. Di sini aku ada tabel yang isinya itu data-data penjualan. Ya, ini ada bulan, ada penjualannya, terus ada tahunnya, dan ini ada bulan-bulannya, ini ada penjualannya, terus ini ada total penjualannya. Bisa dilihat ini tuh sangat jelek dan susah dilihat. Kita bandingkan sama yang sebelahnya. Ini sangat bagus ya, jelas sangat bagus, signifikan sekali perbedaannya dan lebih gampang dilihat. Nah, sekarang kita bahas tools-tools apa yang aku pakai di sini dan gimana cara akses tools-tools berikut. Ya, gimana cara mengakses fiturnya adalah di Types Home, lalu ke ribbonnya ada Font, Alignment, number of format cells dan lain-lain gitu. Dan cara kedua itu bisa kita pakai klik kanan. Misal ini aku klik kanan dulu. Klik kanan. Nah, ini ada yang namanya mini toolbar. Ya, ini ada fontnya, ada merge centernya, ada auto zoomnya. Itu di sini juga ada yang lain-lainnya di sini. Nah, cara lain itu bisa dengan F1, Ctrl plus F1. Nah, ini ada muncul format cells, jadi ada buat number format, alignment format, ada font format, border fill, protection dan lain-lain. Next, cara keberapa? Ketiga. Pertama kan kita pakai mouse di ribbon, cara kedua klik kanan, cara ketiga Ctrl F1, cara keempat dialog box. Dialog box itu langsung ke spesifik ya. Kan kalau Ctrl F1 itu kan dia kan nggak spesifik tuh, dia masih bisa dipilih-pilih. Tapi kalau misalkan dialog box mesti dipilih. Misalkan dialog boxnya alignment, langsung ditaruh ke alignment yang sini. Nah, itu dia cara buat akses formatting toolsnya. Sekarang kita bahas ke cara pakai formatting toolsnya. Formatting tools, kita mulai bahas toolsnya ya, dan juga nanti kita akan mempercantik ini, tapi kita bahas dari yang jarang dibahas dulu. Yang pertama itu ada center across selection. Itu ada di alignment atau Ctrl 1, terus ke alignment dan horizon. Ini text alignmentnya kita pilih center across selection. Oke, set, jadinya begini. Ini itu beda dengan merge and center. Coba dulu ya, bentar nih aku copy. Gini, terus gini. Nah, merge and center itu kalau misalkan kamu formula, misalkan max, aku mau tahu max number dari si 2023, tinggal di blok. Ini ada total lagi ya, total agak ganggu sih, bentar. Total ini aku hapus dulu, misalkan max. Ini aku mau lihat angka terbesar dari si 2023 ini. Jadi 462 ini ya, 462. Tapi kalau misalkan aku mau lihat max dari tahun 2023, kalau misalkan aku ke bawah lagi, itu bakal ngeganggu. Nah, si merge and center itu bakal ngeganggu. Beda cerita kalau misalkan pakai si center across selection. Dia tuh kalau misalkan di blok, dia tuh nggak akan ngeganggu. Ini dia masih, lepas dulu, terus L1 ganti ke center selection. Kita cari max dari sini, itu dia nggak bakal ngeganggu. Coba di enter, bakal 2023. Ini dari dia sih. Nah, jadi 462 yang terbesar masih yang di sini. Gitu ya, jadi itu fungsi dari center across selection. Kita redo dulu, di kanan mau di clear all aja. Next itu ada yang namanya shrink to fit. Misalnya
Fiturnya itu ada di alignment CTRL 1. Terus nih yang sering to fit set, yaitu bakal mengecilkan sesuai dengan ukuran si selnya gitu. Nih beda kalau misalkan kecil-kecilin pakai ini tuh. Ini tuh ada nggak lebih, tapi kalau si dia tuh ya gitu. Jadi kalau misalkan mau di print ini bagus banget ya. Kalau misalkan mau ngeprint tinggal di print aja yang sekecil-kecil ini ya. Kalau nggak kelihatan tinggal di zoom aja manual, deketin ke mata. Oke, itu dia string to fit dan center across selection. Sekarang kita mulai percantik tabel kita, sekalian dibahas ya. Kita mulai bahas dari yang si fontnya dulu ya. Kita tinggal pencet CTRL 1 font. Di sini kamu bisa milih teks ya. Contoh teksnya aku mau dia ganti jadi mana sih, Arial nih, Arial. Stylenya regular aja, size-nya 11 aja. Underline ini untuk di bawahnya nih, underline itu yang ini, jadi dia ngasih garis di bawah ituannya. Nah, untuk color itu buat warna si hurufnya ya, tapi hitam aja. Effects ini itu ini mana lo, effects itu buat ngasih tuh dicoret-coret, terus juga bisa kayak gitu, bisa juga di kayak gitu ya. Nih tapi nggak usah dipakai. Next, bahas yang border ya. Tadi kan ini bold, sekarang kita bahas yang border. Style garisnya bisa dipilih ya. Aku mau pakai yang ini double, terus ini bisa dipakai juga, atau kalau misalkan ini mau instan juga bisa. Tapi kalau misalkan mau satu-satu juga bisa kan, ini pencet-pencet aja, atau mau di dot juga bisa. Coba dulu, nah jadinya kayak gitu, which is aneh. Cuman kita nantikan dulu, clear dulu, dan aku mau dia ini aja nih, yang normal aja. Terus oke. Nah udah. Next, aku mau warnain dianya, fill si belakangnya ini jadi warna biru-biru. Set, nice. Terus bawahnya juga mau warna dia pink. Kurang suka deh. Ini aja. Nice, much better. Lalu ini mau aku pakai si center cross selection. Next, kita bahas yang alignment ini. Ini aku taruh sebelah karena emang nggak mau aku terapin ke table yang ini. Kita taruh sini aja. Kita bahas satu-satu dari sini aja, pakai ini ya. Text alignment ini buat taruh teks kamu di mana. Kita misal, nah ini itu tuh yang ini mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, itu text alignment yang tadi. Dan kalau misalkan pakai yang ini juga bisa, tuh di tengahin, di keatasin. Nah itu dia alignment ya. Fill itu buat mengulang-ulang tuh. Ini kan tadi cuma satu, ini cuma satu nih, tapi dia dibanyakin sama dia, misalkan 1, 2, 3. Kalau di fill dia tuh bakal ngisi terus gitu. Itu dia, itu fitur yang namanya fill. Lalu justify, skip aja, itu juga skip aja. Next, ini text direction itu kayaknya buat bahasa deh. Left itu bahasa kita kan, jadi
aku suka ini left to right. Jadi kalau misalkan right to left, ubah ini tuh kayak ngubah itu aja sih kayaknya buat bahasa-bahasa, cuman aku tidak pernah pakai. Left right itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Right to left itu biasanya bahasa Arab ya, jadi bahasa dari kanan ke kiri. Kalau Indonesia kan dari kiri ke kanan itu, cuman ya it's jarang dipakai di konteks aja dan kayak gitu. Next aku mau nyari nilai terendah dari sini ya, nggak nilai terbanyak aja deh. Aku pakai conditional formatting, terus highlight yang lebih besar dari 200 jadi green, karena ini yang greater than, karena ini yang positif ya. Oke, itu ini yang bagus-bagus dan sisanya yang jelek-jelek gitu. Nah, coba kita ini dulu. Nah, ini aku mau kasih tahu satu trik lagi, di mana itu dia buat mengulang perintah. Misal aku mau warnain dia jadi warna merah. Next aku mau si dia juga jadi warna merah. Tinggal pencet F4. F4 ya. Ini juga bisa dipakai buat perintah lain, misalkan bold, terus kemudian jadi ngebold juga, jadi ngebold juga gitu. Cuman ini aku pakai keyboard yang 60%, jadi kayaknya ada repot gitu kalau pakai FF-an. Named styles itu fiturnya ada di sebelah sini. Wait, ada di cell styles. Nah ini hapus deh spoiler. Nah ini itu namanya name styles. Fungsinya itu bikin paket dari format. Misal ini buat header ya, terus kita format. Nah buat si header kita ini, kita tuh mau dia jadi yang kayak gimana gitu. Misalkan aku mau dia itu umum, fontnya itu dia Calibri, bold, size nya 12 karena emang dia buat si header. Border juga boleh, kita pakai yang ini outline aja karena emang ini buat satu box. Terus garis-garisnya mau yang ini aja. Nah untuk belakangannya aku mau dia jadi ini neon, ini neon ya, dan patternnya mau kasih yang ini set. Terus kita confirm. Sekarang kita pakai dia buat di sini header set, jadinya kayak gitu ya. Jadi itu kumpulan paket dari format gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya banyak format ya, misal tuh, dan kamu mau dia ganti-ganti, cobanya aku clear dulu, clear all, clear format ya. Dia tinggal dipencet gini aja gitu, jadi nggak perlu di gini-giniin lagi, nggak perlu di bold lagi, nggak perlu di warnain kayak dia lagi ya, nggak perlu di kasih bintik-bintik, tinggal dipencet doang, dia itu sudah sepaket, udah sama gini-gininya gitu. Jadi kalau misalkan kamu butuh template ya itu ya pakai template namanya ya, gampangnya pakai template. Format painter lokasinya ada di sini ya. Contoh aku mau si sel ini itu di format punya ini dan dia juga warnanya merah. Misal aku klik aku keren, terus aku pakai format painter dan aku taruh sini, dia bakal tuh dia bakal mengcopy format dia ya. Same thing kalau misalkan dia kasih table juga bakal kayak gitu juga gitu.
Itu dia fungsi format painter. Nah, satu hal yang keren dari format painter itu, kalau misalkan aku ke sini terus aku blok dia dan aku pakai format painter, aku balik sini dan lepas aja, dia bakal jadi mengubah plug ke tiplek. Bener-bener plug ke tiplek dia bakal keubah. Ya, tuh lihat. Ya, 4747. Nah, dia bakal plug ke tiplek keubah. Ya, formatnya di copy sama dia. Sampai sum-sumnya juga di copy. Oh, nggak ada yang sumnya, rumusnya nggak, cuman angkanya ininya emang keubah. Nah, atau lagi kalau misalkan mau pakai format painter terus-terusan, ya, tinggal di double klik aja. Ini jadi dia kiblat, terus di blok aja, set. Lah kok hilang? Ini terus format painter, double klik, terus di blok aja. Dan dia langsung ke copy formatnya.